Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di kesempatan kali ini kita akan membahas tentang uji Fisher. Apa sih uji Fisher itu? Uji Fisher itu digunakan untuk menguji perbedaan proporsi dua buah populasi yang hanya memiliki dua kategori berdasarkan proporsi dua sampel tidak berpasangan. Langsung saja kita ke contoh soal ya. Seorang mahasiswa Fakultas Pertanian ingin meneliti perbedaan latar belakang tingkat pendidikan Kepala BUMN Pertanian dan Kepala Perusahaan Pertanian Swasta, dilihat dari sarjana dan bukan sarjana. Dugaan penelitian BUMN lebih banyak dipimpin oleh sarjana pertanian dibandingkan dengan perusahaan swasta. Berdasarkan sampel yang dipilih secara random, diperoleh 7 BUMN. Dari 7 BUMN tersebut, 6 buah yang dipimpin sarjana dan 1 buah yang dipimpin bukan sarjana. Sedangkan perusahaan swasta yang terpilih secara random hanya ada 5 perusahaan. 1 dipimpin oleh sarjana dan 4 lagi dipimpin bukan sarjana. Hasilnya diperlihatkan dalam tabel. Di sini ada 2 tabel. Yang pertama bukan sarjana, yang kepala BUMN yang bukan sarjana 1, yang kepala perusahaan swasta yang bukan sarjana 4. Ini seperti yang ada di soal tadi. Selanjutnya untuk penyelesaiannya, yang pertama kita tentukan hipotesis. Untuk H0 yaitu apabila P1 kurang dari sama dengan P2, yang artinya BUMN dan perusahaan swasta dipimpin oleh sarjana pertanian. Untuk H1, jika P1 lebih besar dari P2, yang artinya BUMN lebih banyak dipimpin oleh sarjana pertanian dibandingkan dengan perusahaan swasta. Di sini kita gunakan taraf signifikansinya 5% atau alfa sama dengan 0,05. Untuk selanjutnya kriteria keputusan, di sini kita gunakan 2 karena nanti akan ada 2 cara. Yang pertama, H0 ditolak jika nilai D tabel data kurang dari sama dengan nilai D tabel Fisher. Yang kedua, H0 ditolak jika P-value kurang dari sama dengan alfa. Langsung saja kita ke perhitungan. Karena tadi kan di awal saya sudah mengatakan bahwa nanti ada 2 cara atau model. Yang pertama, model pertama atau cara pertama, kita ketahui harga dari A, kita pakainya tabel yang pertama saja ya, karena ini sama. Yang pertama A, harganya 1, B sama dengan 6, C-nya 4, D 1, dan A ditambah B sama dengan 7, C ditambah D sama dengan 5. Nah, di sini kita lihat tabel I dalam buku Sigel tahun 1997. Pada jumlah A ditambah B sama dengan 7 dan C ditambah D sama dengan 5, dengan B6 diperoleh harga P untuk D sama dengan 1, sama dengan D tabel. P untuk D sama dengan 1, berarti kan sama dengan D yang di tabel untuk taraf signifikansinya 0,05%. Nah, selanjutnya karena D tabel 1 sama dengan D Fisher sama dengan 1, maka H0 ditolak seperti pada kriteria keputusan tadi. H0 ditolak jika nilai D tabel kan 1, ini 1. Lalu nilai D tabel Fisher juga 1. Jadi kan sama dengan. Jadi maka H0 ditolak. Nah, untuk pengujian dengan model 1 merupakan metode yang paling simple, tetapi merupakan teknik pengujian yang kasar. Agar lebih cermat, kita gunakan model yang kedua. Nah, untuk model yang kedua dengan kriteria keputusan H0 ditolak jika P-value kurang dari sama dengan alfa. Untuk cara yang kedua, kita gunakan ini rumusnya. Untuk PA itu A ditambah B faktorial, C ditambah D faktorial, A ditambah C faktorial, B ditambah D faktorial dibagi N faktorial, A faktorial, B faktorial, C faktorial, D faktorial. Nah,
Untuk memudahkan mencari nilai-nilai ini bisa dilihat pada tabel S buku Sigel tahun 1997. Nah, berdasarkan tabel yang tadi itu, nilai-nilai ini diperoleh 7 faktorial, 5 faktorial, dikali 5 faktorial, dikali 7 faktorial, dibagi 12 faktorial, dikali 1 faktorial, dikali 6 faktorial, dikali 4 faktorial, dikali 1 faktorial. Diperoleh hasilnya ini. Nah, setelah dioperasikan nanti hasilnya 0,044. Karena berdasarkan hasil pengamatan tidak ada frekuensi yang 0, berdasarkan tabel yang tadi kan tidak ada yang 0. Maka masih memungkinkan untuk terjadinya frekuensi yang lebih ekstrim. Oleh karena itu, kemungkinan harga P yang ekstrim dapat kita tentukan. Nah, di sini kita punya tabel dengan nilai A dan D yang berbeda dari tabel yang sebelumnya, yaitu nilainya berubah menjadi 0 dan 0. Karena untuk mencari P yang ekstrim tadi. Dan selanjutnya kita pakai rumusnya masih seperti yang ini. Kita peroleh ini seperti tadi ya, menggunakan tabel S pada buku Sigel diperoleh 0,001. Nah, selanjutnya kita tentukan harga P pengamatan. Dari PA ditambah PB nilainya berarti 0,044 ditambah 0,001 sama dengan 0,045. Nah, selanjutnya karena P pengamatan atau P value 0,045 kurang dari alfa sama dengan 0,05, maka H0 ditolak. Sehingga kesimpulannya berdasarkan pengujian dengan model 1 dan model 2 diperoleh kesimpulan yang sama, yaitu H0 ditolak. Artinya BUMN pertanian lebih banyak dipimpin oleh sarjana, sedangkan kepala perusahaan pertanian swasta lebih banyak dipimpin oleh mereka yang bukan sarjana. Sekian dulu dari saya. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.